Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon students. How are you today? I hope all of you in a good condition. Okay, today it is our second meeting, right? So today we are going to study about simple present tense. Okay, let's start our study from what is simple present tense? Jadi apa yang dimaksud dengan simple present tense? Simple present tense berasal dari dua kata, yaitu simple yang berarti sederhana dan present yang berarti sekarang. Jadi, simple present tense adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan waktu sekarang dalam bentuk yang sederhana. Oke, next. Rumus simple present tense. Jadi, rumus simple present tense dibagi menjadi 3, yaitu bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk tanya atau kata tanya, interrogatif. Yang pertama dalam bentuk positif, yaitu untuk kalimat verbal. Jadi, apa perbedaan kalimat verbal dan kalimat nominal? Kalimat verbal adalah kalimat yang menjelaskan tentang suatu yang sedang dilakukan atau dikerjakan. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang menjelaskan tentang identitas atau kondisi tertentu. Oke, jadi yang pertama, rumus untuk kalimat verbal. S plus V1 ditambah S atau ES ya. Itu bacanya bukan kayak gitu ya. Jadi untuk kalimat verbal rumusnya subjek ditambah verb 1 ditambah dengan S atau ES. Jadi, kalian harus ingat kembali materi tentang subjek dalam bahasa Inggris. Subjek dalam bahasa Inggris ada 7 macam. I, you, they, we, he, she, it. Kemudian, verb. Jadi, di sini verb itu kata kerja. Nah, kata kerja itu contohnya cook, eat, study, sesuatu yang kita kerjakan. Dan ada pengecualian, yaitu untuk Ayu Dewi, kata kerjanya tidak ditambah S atau ES, sedangkan untuk he, she, it, kata kerjanya ditambah S atau ES. Jadi, Ayu Dewi ora doyan es, oke? Nah, untuk memudahkan kalian, pasti ada pertanyaan, lalu kata kerja apa ya yang ditambah S atau kata kerja apa ya yang ditambah ES? Nah, di sini ada ya, verb dalam simple present tense. Verb adalah kata kerja. Yang pertama, untuk verb yang berakhiran huruf O, CH, SH, X atau Z, maka ditambahkan ES di belakangnya. Contohnya, go jadi goes, was jadi was, box jadi boxes, fix jadi fixes. Number 2, untuk verb yang berakhiran konsonan Y, hilangkan Y dan tambahkan is. Example, konsonan Y berarti carry, jadinya dia kan huruf paling belakang Y, tapi dia dibacanya I. Berarti itu konsonan carry, study, yang dibacanya itu jadi huruf I. Maka di belakangnya ditambahi is dan Y-nya, huruf Y-nya dibuang. Oke? Untuk yang ketiga, untuk verb yang berakhiran vokal Y, tambahkan S. Jadi play. Nah, dia kan bacanya nggak play, nggak berakhiran huruf I, tapi tetap berakhiran huruf Y. Maka ditambahkan huruf S. Plays, says, enjoy jadi enjoys. Oke? Itu untuk khusus yang he, she, it. Karena Ayu Dewi ora doyan es. Jadi verb, jadi misal ada kalimat yang di depannya subjek I atau you, verbnya itu tidak ditambahkan apa-apa. Tidak ditambahkan huruf S atau ES. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, balik lagi, kembali ke rumus simple present tense. Nah, tadi ada subject plus verb ditambah S atau ES. Contoh kalimatnya, Dika eats banana. Nah, itu kan, Dika itu adalah he atau kata ganti dia laki-laki. Maka, it itu kan kata kerja atau verb, maka
it-nya itu ditambah S karena Dika itu he. Oke? Paham ya? Oke, yang kedua adalah untuk kalimat nominal. Subject plus to be, are, am, is, plus adjective or noun. Nah, di sini kan tadi kata kalimat nominal adalah kalimat yang menunjukkan tentang identitas atau sesuatu tertentu. Di sini kalian harus ingat tentang to be ya. Simple present tense menggunakan to be, am, are, dan is. Am adalah to be dari I, are adalah to be dari you, they, we, dan is adalah to be dari he, she, it. Oke, contohnya I'm a teacher. Nah, jadi I adalah subject, am adalah to be, teacher adalah noun. Noun itu kata benda. Oke, yang kedua adalah bentuk negatif. Untuk kalimat verbal, hanya ditambah do atau does. Nah, cara membedakan mana ya yang menggunakan do atau does? Ingat bahwa I, you, they menggunakan do, sedangkan he, she, it menggunakan does. Oke? Kalimatnya, subjek, bentuk rumusnya subjek ditambah do atau does, ditambah not, ditambah verb 1. I do not come to school today. Oke? Untuk kalimat nominal, subjek plus to be, are, am, is, ditambah not, ditambah adjective atau noun. They are not students. They adalah subjek, are sebagai to be, not, dan students sebagai noun atau adjective nanti ya. Selanjutnya untuk bentuk yang tanya. Untuk kalimat verbal, do atau does diletakkan di bagian paling awal, ditambah subjek, ditambah verb 1. Contohnya, do you like him? Do. You adalah subjek, like adalah verb, dan him itu nanti ada pronoun. Oke, untuk kalimat nominal, rumusnya to be, are, am, atau is, ditambah subjek, ditambah adjective atau noun. Contohnya, are you happy now? Nah, jadi yang membedakan cuma jika kalimat tanya itu do atau does-nya atau to be-nya diletakkan di awal kalimat. Oke? Next. Nah, ini yang perlu kalian ingat juga, the function of simple present tense. Jadi, simple present tense digunakan untuk 1. Menceritakan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan atau habitually. Jadi, jika kalian ingin membuat kalimat yang itu berulang-ulang, maksudnya kebiasaan kalian, maka menggunakan simple present tense. Nah, simple present tense itu ditandai dengan kata-kata always, usually, sometimes, never. Always kan always selalu. Nah, itu kan berarti menandakan kebiasaan, atau usually biasanya, sometimes beberapa waktu, atau never tidak pernah. Nah, pasti ada kalimat-kalimat itu ya sebagai tanda bahwa itu adalah simple present tense. Okay? For example, I always go to school every 7 o'clock. Aku selalu berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Nah, ini ya. I itu subjek, always itu kata keterangannya go. Itu verb, dia nggak ditambah S karena subjeknya I, go to school every 7 o'clock. Oke? Simple present tense digunakan untuk yang kedua, menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau kebenaran fakta. Nah, ini berhubungan dengan fenomena alam, pokoknya menjelaskan tentang sesuatu yang fakta, tentang ilmu pengetahuan. Contohnya, the sunrise in the east. Jadi, matahari itu terbit dari timur. Nah, terus water boils at 1000 degrees Celsius.
Jadi, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Oke? Next. Jadi, simple present tense digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang permanen. For example, my uncle lives in Solo. I work as a teacher. Jadi, bisa menjelaskan tentang alamat, tentang pekerjaan, itu bisa ya. Terus yang terakhir, simple present tense digunakan untuk mengekspresikan opini, ide, atau persetujuan. For example, I think he is a good boy. Number 2, she believes whatever I say. I think, nah itu kan kayak menjelaskan tentang ide, sedangkan she believes itu tentang opini atau persetujuan. Oke? Nah, kalian harus mengingat the function of simple present tense. Oke? Okay, students, so far it is our new material today about simple present tense. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.